hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari cara yang berbeda. Izinkan hari ini saya memperkenalkan diri untuk mengenal lebih dekat lagi. Nama saya Mahendra Adi Kartika, saya lahir di Wonosobo tanggal 27 Februari 1980. Saya lulusan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2005. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Lengkong tahun 2008-2009, angkatan kedua setelah SMK Lengkong itu didirikan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Sekolah yang jelas, di mana hari ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video. Untuk itu, perkenankan pada hari ini Pak Indra mau memberikan gambaran tentang apa itu teknik audio video yang ada di SMK 1 Lengkong. Untuk mengenal lebih jauh apa itu teknik audio video, kita lihat slide-slide berikut ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Teknik audio video merupakan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Lengkong, yang khusus membahas tentang hal-hal teknik elektronika terkait dengan suara dan gambar yang diproses secara elektronik. Tujuan dari kompetensi keahlian teknik audio video adalah: 1. Peserta didik memiliki keahlian dan keterampilan dalam proses keahlian teknik audio video, sehingga dapat bekerja secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga tingkat menengah. Yang kedua, peserta didik mampu memiliki karir, kompetensi, dan mengembangkan sikap profesional dalam program keahlian teknik audio video. Dan yang ketiga, mencetak tenaga terampil di bidang elektronika khususnya audio video. Nah, untuk menggapai itu semua, maka perlu adanya yang namanya sistem organisasi yang baik dan terstruktur. Di teknik audio video SMK Negeri 1 Lengkong telah dibuat struktur organisasi untuk teknik audio video. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada ketua kompetensi keahlian, dan yang ketiga bersama-sama dengan guru
kepala bengkel, dan tidak kalah pentingnya adalah unit produksi. Kepala bengkel adalah Bapak Budi Rahmanto, guru baik itu guru produktif maupun adaptif normatif. Kemudian untuk unit produksi dipegang oleh Ibu Siti Rahayuningsih. Selain itu dibantu oleh toolman yaitu Ulki Nurwakidana dan siswa sebagai tujuan utama dalam proses pembelajaran. Menurut keputusan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bahwa setiap sekolah harus melaksanakan 8 standar pendidikan. Yang pertama adalah komponen untuk standar isi, kedua adalah standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, kelima standar sarana dan prasarana, keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, dan kedelapan adalah standar penilaian. Untuk yang ada di kompetensi keahlian teknik audio video, di sini Pak Indra akan menjelaskan tentang 5 standar saja, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. Yang pertama adalah standar isi. Standar isi di sini yang dimaksud adalah standar di mana siswa-siswi SMK Negeri 1 Lengkong khususnya untuk jurusan teknik audio video harus memperoleh mata pelajaran yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi untuk teknik audio video khusus untuk produktif itu harus mendapat yang pertama A. muatan nasional, B. muatan kewilayahan, dan yang khusus di produktif itu adalah C1 dasar bidang keahlian, yaitu terdiri dari simulasi dan komunikasi digital semester 1 dan 2, kemudian fisika semester 1 dan 2, kimia semester 1 dan 2. Untuk C2 dasar program keahlian yaitu ada kerja bengkel dan gambar teknik semester 1 2, dasar listrik dan elektronika semester 1 dan semester 2, teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontrol semester 1 dan 2. Untuk C3 kompetensi keahlian itu ada mikroprosesor dan mikrokontrol, itu untuk semester 1 dan 2 kelas 11. Kemudian penerapan rangkaian listrik itu semester 1 2 untuk kelas 11 dan kelas 12 juga semester 1 dan 2. Penerapan perancangan dan instalasi sistem audio itu siswa-siswi semua akan mendapatkan di kelas 11 dan kelas 12 semester 1 dan semester 2. Penerapan sistem radio dan televisi juga sama, kelas 11 dan kelas 12 juga akan mendapatkan materi tersebut. Kemudian yang kelima, perawatan dan perbaikan peralatan audio khusus untuk semester 12, semester 1 dan semester 2. Kemudian dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan, itu akan didapatkan di semester 1, semester 2, baik itu di kelas 11 maupun di kelas 12. Oke. Selanjutnya adalah kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan yang diharapkan di sini adalah kompetensi yang mempunyai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu seperti apa? Yaitu
Yang pertama adalah sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam semesta dalam menerapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Dan yang terakhir adalah kompetensi terakhir, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan diri yang dipelajari di lingkungan secara mandiri. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi setiap sekolah itu harus mempunyai spesifikasi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Di SMK Negeri 1 Lengkong khususnya jurusan TAV sudah memenuhi syarat hal tersebut. Nah, inilah salah satunya profil dari guru-guru produktif SMK Negeri 1 Lengkong. Wanita ini lahir di Ponorogo tanggal 3 November 1980. Ibu Noventi Prasetyaningsih ST MPD. Pendidikan terakhir S2 UNS Surakarta. Pernah mempunyai prestasi peringkat kedua Gupres Jatim 2018 dan juara 3 Inobel Inovasi Pembelajaran 2016 tingkat nasional. Selanjutnya, laki-laki ini lahir di Nganjuk 10 Desember 1971. Bapak Suharjianto SPD, pendidikan terakhir IKIP Surabaya. Dia mempunyai olahraga badminton dan sepeda. Dan prestasi pernah menjadi tim juri 1 lomba LKS tingkat Kabupaten Nganjuk. Lahir di Bondowoso 5 April 1967, sekarang tinggal di Jerukwangi, Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Pria ini diberi nama Bapak Budi Rahmanto SPD. Hobinya olahraga, lulusan dari IKIP Negeri Surabaya. Lahir di Kediri 17 September 1992. Laki-laki muda ini ganteng, diberi nama Bapak Septian Iswanjaya ST. Lulusan terakhir dari Universitas Brawijaya Malang. Hobi bagi teman-teman yang suka main game Mobile Legends, bisa diajak bermain. Ibu yang satu ini dulu pernah berada di Madiun. Sekarang sudah lebih dekat lagi dengan sekolahnya dan rumahnya. Ibu ini diberi nama Ibu Siti Rahayu Ningsih. Lahir di Nganjuk 14 Juli 1975. Pendidikan terakhir Universitas Negeri Malang. Laki-laki muda ini gagah dan penuh pesona. Lahir di Nganjuk tanggal 13 Agustus 1987. Beliau adalah Bapak Rizky Agus Kristanto. Bapak ini suka bermain volleyball. Lulusan terakhir yaitu
dari Universitas Negeri Surabaya. Ibu muda ini dulu pernah mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Lengkong. Dia sekarang menjadi pendidik di SMK Negeri 1 Lengkong. Ibu ini diberi nama Maria Ulfa. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana yang diprogramkan oleh sekolah itu wajib untuk dilaksanakan karena itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh sekolah kepada siswa, sehingga anak bisa belajar di sekolah dengan nyaman, dengan sarana dan prasarananya yang memadai, sehingga anak bisa belajar dan memperoleh kemampuan yang optimal. Nah, salah satunya yaitu pemeliharaan gedung yang selalu dilaksanakan setiap tahun akhir tahun masa pembelajaran. Jadi gedung itu selalu dirawat sehingga akan terlihat nyaman untuk setiap anak untuk berada di gedung tersebut. Selain itu, perawatan untuk setiap ruang kelas sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan dengan maksimal, baik itu kenyamanan, kebersihan, sarana dan prasarannya harus terlalu dijaga, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam praktek seperti kebutuhan alat bahan untuk praktikum setiap anak dapat tercukupi dengan baik. Itu adalah hak siswa yang diperoleh untuk memajukan cara belajar mereka melalui kegiatan-kegiatan praktek yang di situ membutuhkan bahan untuk praktikum. Selain itu, sekolah juga memberikan fasilitas untuk praktikum, sehingga alat yang digunakan praktikum contohnya adalah untuk trainer digital, trainer televisi, untuk melihat sinyal seperti osiloskop dan lain sebagainya. Sekolah juga memenuhi, dan kita semua di sini di SMK Negeri 1 Lengkong khususnya AV sudah mempunyai itu semua. Tinggal nanti siswa mempraktekannya dengan didampingi oleh guru-guru yang sudah mempunyai profesional, yang sudah bersertifikasi dan sudah teruji keunggulannya. Selain itu, untuk pemenuhan sarana dan prasarana, sekolah juga mempunyai program yaitu praktek kerja industri atau prakrin. Apa itu prakrin? Prakrin merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai dengan bidangnya. Dan beberapa anak didik SMK Negeri 1 Lengkong yang berada di jurusan TAV pernah berada di salah satunya, saya ambil contoh, yaitu di Syaf. Ya, di Syaf merupakan perusahaan yang notabene perusahaan yang bonafit. Kemudian ada yang pernah prakrin di Mahameru, yaitu ini tentang perusahaan untuk radio. Jadi kita pernah berada di sana, anak didik kita pernah berada di sana. Nah, selain prakrin, di mana di situ anak-anak dikenalkan dengan dunia usaha, dunia kerja, program teknik audio video
selanjutnya yaitu tentang kunjungan industri. Ya, kunjungan industri. Nah, apa itu kunjungan industri? Kunjungan industri adalah salah satu jenis kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah untuk menambah wawasan siswa dan serta untuk melihat langsung bagaimana suasana kondisi industri yang sesuai dengan program keahlian masing-masing. Jadi kita diajak untuk mengunjungi sebuah industri di mana industri itu berkaitan dengan apa yang dipelajari di sekolah. Ya, seperti setelah kita belajar banyak hal tentang apa itu TAV yang ada di SMK Lengkong. Nah, di sini Pak Indra ingin menampilkan beberapa prestasi siswa yang pernah diraih oleh SMK Negeri 1 Lengkong. Ya, salah satu prestasi siswa yang pernah kita raih yaitu yang pertama adalah juara 1 dan 2 perlombaan di Jember Line Tracer ke-7 yang diselenggarakan oleh HME Universitas Jember. Kita mendapatkan juara 1 dan 2. Nah, selain itu kita pernah juga juara 1 dan 2 hampir sama robot speed dalam perlombaan lomba robotik kontes 2017. Ya, itu dilaksanakan di Tulungagung, STKIP Tulungagung. Dan yang terakhir yaitu lomba robot juara 4 dan best strategi perlombaan GRC 9 Java Robot Contest ke-9 antara SMA SMK se-Indonesia. Penyelenggaranya yaitu HME PENS Surabaya. Kita mendapatkan juara ke-4. Ya, mungkin itu saja dari saya yang sudah saya sampaikan tentang gambaran teknik audio video yang ada di SMK Negeri Lengkong. Untuk lebih detailnya mungkin ketika Anda masuk, diberi kesempatan untuk masuk, bisa bertanya-tanya lebih mendalam lagi dengan Bapak Ibu guru produktif ataupun dengan saya sendiri, mengenal lebih dalam apa toh itu teknik audio video. Silahkan, semua pintu terbuka untuk anak-anak sekalian baik kelas 10 maupun kelas 11 dan 12. Untuk yang baru bergabung bersama SMK Negeri 1 Lengkong masuk ke jurusan TAV, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di SMK Negeri 1 Lengkong jurusan TAV. Semoga apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda impikan melalui teknik audio video bisa tercapai dengan baik dan sukses. Dan pesan saya selaku Kakomli TAV untuk di masa pandemi ini, untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Lengkong teknik audio video, hendaknya selalu mematuhi protokol kesehatan, ya, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Dan yang terakhir adalah jaga tubuh kita, jangan sampai kelelahan sehingga akan menurunkan tingkat imunitas tubuh kita, sehingga penyakit atau virus sulit untuk masuk jika kekebalan tubuh kita selalu terjaga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.